Setelah Jarana memakaikan diaper baru, dia pun lekas membuatkan susu untuk Kalista. Tak berselang lama, Kalista pun tidur dengan lelap. Bahkan sangat lelap. Kalista tidur diapit oleh Jarana dan juga Jaren. Dini hari, Jarana terbangun untuk melaksanakan mandi nujub. Namun Kalista yang belum juga terbangun. Jarana berinisiatif untuk membuatkannya susu dulu, lalu meminumkannya pada Kalista, meskipun bayi itu masih terlelap. Jarana sengaja melakukan itu, agar tak perlu menunggu Kalista untuk terbangun dulu. Setelah susu dalam botol tandas disedot Kalista, barulah Jarana berlalu ke dalam kamar mandi. Sebelum melakukan mandi nujub, Jarana membaca niat terlebih dahulu dalam hatinya. Setelah itu, barulah dia mencuci kedua tangannya, mencuci area sensitif, mengambil wudhu, barulah ia menguyur air ke seluruh tubuhnya. Suara percikan air dari kamar mandi ternyata membangunkan Daren dari tidurnya. Lelaki bertubuh atletis itu lantas duduk di bibir ranjang sambil memperhatikan Kalista yang terlelap. Daren beruntung, malam ini Kalista kembali tidur dengan nyenyak hingga ia tak kekurangan tidur seperti sebelum-sebelumnya. "Sudah mandi sayang?" tanya Daren saat melihat Jarana keluar dari kamar mandi dengan hanya berbalut handuk sebatas lutut. Rambutnya yang basah tertutup oleh handuk yang bertengger di kepalanya. "Sudah mas, mas mau mandi sekarang?" Jarana balik bertanya. "Iya, mumpung masih ada waktu buat sholat tahajud," jawab Daren seraya bangun dari duduknya dan segera masuk ke dalam kamar mandi. Jarana yang sudah berpakaian kembali, tak lantas langsung melakukan sholat. Ia menunggu Daren terlebih dahulu agar bisa sholat tahajud bersama. Selesai Daren mandi, ia melihat 2 buah sajadah sudah dipersiapkan oleh Jarana. Begitupun baju koko lengkap dengan sarungnya sudah di atas ranjang. Daren tersenyum, lantas segera mengenakan pakaiannya itu. Sesekali ia melirik Jarana yang sudah menunggu sambil mengenakan mukena miliknya. "Yuk sholat dulu," ajak Daren pada Jarana. Jarana pun mengangguk dan bersiap dengan berdiri di belakang Daren. Mereka pun melaksanakan sholat dengan khusyuk. Bacaan demi bacaan yang keluar dari mulut Daren terdengar begitu lirih di telinga Jarana. Mereka begitu menghayati setiap bacaan sholat kali ini. Momen ini sudah begitu dirindukan oleh keduanya. Bahkan Kalista sama sekali tidak terganggu dengan bacaan sholat yang digumamkan Daren. Begitupun saat Daren membaca kitab suci Al-Quran untuk menunggu datangnya waktu subuh. Kalista justru semakin nyenyak dan terbuai. Pagi hari, Jarana kembali disibukkan dengan aktivitasnya memasak, sedangkan Daren menemani Kalista yang sudah terbangun. Daren membawa Kalista untuk sekedar berjalan-jalan di depan rumah, menyusuri deretan beberapa rumah yang berjejer. Kalista yang didorong di dalam stroller nampak begitu bahagia, terdengar dari suara-suara yang keluar dari mulut mungilnya, juga tangan dan kakinya yang terus bergerak-gerak. "Hari ini mau ke butik lagi?" tanya Daren saat mereka sarapan. "Kayaknya enggak mas, hari ini Jarana di rumah aja," jawab Jarana. "Oh, ya udah kalau gitu." Daren memasukkan potongan bakwan yang tinggal sepotong. "Kenapa memangnya mas?" tanya Jarana dengan mimik penasaran. "Nggak apa-apa, tanya aja," timpal Daren. "Oh ya, nanti mas mau coba bicara sama Ipan tentang rencana pernikahan dia sama Diana. Entah kenapa mas ingat terus perkataan papa. Mas takut apa yang dikatakan papa itu suatu firasat.
Meskipun Mas berharap Mama sama Papa akan selalu baik-baik saja. Benar, Mas. Jangan setuju. Mas bicarakan saja sama Mas Ipan agar pernikahan mereka segera dilaksanakan. Jangan ditunda terlalu lama. Toh Mama sama Papa pun sudah setuju sama hubungan mereka. Jarana ikut membenarkan perkataan Daren. Aku ke kamar Hani dulu ya. Pamit Daren saat makanan dalam piringnya habis. Jarana yang sedang membereskan makan. Meja makan hanya mengangguk. Sesekali ia melongok di arah luar belakang, di mana Mbok Darmi sedang menjaga Kalista bermain di gazebo. Masuk ke dalam kamar, Hani ternyata masih meringkuk di dalam selimutnya. Daren pun lekas menarik selimut itu sambil membangunkan Hani. Han, bangun, tita Daren dengan suara lantang. Hani membuka matanya sebentar, lalu tidur lagi. Bangun. Daren pun mengguncang tubuh istrinya itu kencang. Apaan sih, Mas? Kalau mau berangkat tinggal berangkat aja. Ngapain ganggu orang tidur segala? Protes Hani yang masih acak-acakan. Aku memang mau berangkat kerja, tapi sebelum berangkat kembalikan dulu ATM milikku. Jangan lupa sama kredit cardnya. Daren menadahkan tangannya, meminta kedua barang yang dimaksud. Ya ampun, Mas. Kamu beneran mau minta balik ATM itu? Keterlaluan kamu, hardik Hani. Kamu yang keterlaluan. Pokoknya mulai bulan ini gak ada ATM, gak ada kartu kredit. Aku kasih uang cash setiap bulan 10 juta. Cukup gak cukup, harus cukup, ucap Daren tegas. Mata Hani membalak. Uang 10 juta baginya tak ada apa-apanya. Tentu saja tidak mungkin cukup untuk memenuhi gaya hidupnya yang glamor dan matre. Tapi Mas, Hani ingin protes. Gak ada tapi-tapian. Sini kan, buruan kartunya. Daren kembali menandakan tangannya yang tadi sempat diturunkan sebentar. Sambil menghentakkan kakinya, Hani pun mengambil tas yang kemarin digunakannya. Ia lekas menarik 2 kartu yang diminta Daren. Nih ambil. Hani meletakkan kartu itu dengan kasar pada tangan Daren. Aku juga bisa cari duit sendiri. Aku bahkan bisa dapat 5 kali lipat dari jatah yang akan kamu berikan. Hani terus saja menggerutu. Ia begitu kesal pada Daren, bahkan sangat kesal. Daren tak mempedulikannya. Ia memilih untuk langsung keluar kamar Hani, karena waktu semakin berputar dan ia harus segera berangkat kerja. Mas berangkat ya sayang, ujarnya pada Jarana yang mengantarnya ke mobil. Iya mas, hati-hati, jawab Jarana setelah mencium punggung tangan Daren. Daren pun lekas duduk di belakang kemudi. Ia sengaja membuka kaca jendela mobilnya untuk melambaikan tangan pada Jarana dan Kalista. Dadah ayah, tutur Jarana sambil melambaikan tangan mungil Kalista. Daren pun tersenyum ceria. Insiden pagi hari tak menyenangkan bersama Hani melebur sudah hanya karena senyuman 2 bidadari yang kini menjadi penyejuk jiwanya. Bro, entar gue ada perlu sama lo, ya? Tutur Daren saat melewati meja kerja Ipan dan melihat sahabatnya itu sudah duduk di balik komputernya. Sip, istirahat aja ya, sekalian makan siang, jawab Ipan santai. Oke, Daren mengacungkan jempolnya seraya berjalan menuju ruangannya. Melihat tumpukan berkas yang lumayan tinggi, membuat Daren tak menunda untuk mengerjakannya. Ia langsung menyalakan komputernya dan membuka berkas itu satu persatu. Hati Daren kian menyelengos melihat laporan keuangan dari hari ke hari. Ia memikirkan bagaimana caranya untuk mengembalikan perusahaan ini kembali normal seperti dulu. Dari mana ia dan ayahnya akan menutupi kerugian perusahaan? Rasanya tak mungkin
kalau ia harus menjual salah satu rumahnya. Berkutat dengan banyaknya pekerjaan, membuat Darren tak menyadari bahwa waktu semakin merangkak siang. Bahkan, suara azan duhur sudah mulai berkumandang dari masjid-masjid yang ada di sekitar perusahaan itu. Katanya mau makan siang bareng. Gue tungguin gak nongol-nongol. Protes Ipan yang nyelonong gitu aja ke ruangan Darren. Sorry, gue kasihkan kerja sampai lupa waktu, jawab Darren sambil mengangkat wajahnya dan menatap Ipan. Yuk langsung aja. Darren lekas berdiri dari duduknya dan merangkul pundak Ipan untuk berjalan bersamaan. Sepanjang perjalanan dari kantor menuju kantin, kedua lelaki yang sudah bersahabat sejak bertahun-tahun lamanya itu berbincang basa-basi. Hingga akhirnya mereka sampai di kantin dan langsung duduk di kursi paling pojok. Sengaja Darren memilih tempat itu agar leluasa berbicara dengan Ipan. Semalam gue sama Jarana makan malam bareng keluarga gue. Darren memulai pembicaraan dengan Ipan. Bokap gue menanyakan, kapan lo sama Diana akan menikah? Darren melanjutkan ucapannya. Bokap lo beneran setuju kan sama hubungan gue dan Diana? Takutnya mereka gak setuju, cuman karena gue seorang karyawan biasa, bukan pengusaha maupun pembisnis yang sukses. Ipan menanyakan kebenarannya. Tentu saja mereka setuju. Nyokap sama bokap gue kan udah lama kenal sama lo. Kalau soal materi, manusia itu gak akan pernah ada cukupnya. Yang kaya aja bisa tiba-tiba jatuh miskin kalau Allah berkehendak. Yang kekurangan bisa juga tiba-tiba bercukupan. Bener gak? Contohnya aja perusahaan ini sekarang. Entah bagaimana nasib kedepannya. Darren menjawab dengan panjang lebar. Bener sih, gue setuju. Ipan menganggukkan kepalanya. Kata orang-orang, orang tua gue, mereka mau datang ke Jakarta bulan depan. Mungkin mereka akan tinggal di Jakarta sementara waktu sampai aku dan Diana benar-benar menikah. Kalau enggak, biar enggak bolak-balik gitu maksudnya. Jakarta Cilacap kan lumayan jauh. Apalagi orang tua gue udah enggak muda lagi. Ipan menjelaskan. Baguslah, berarti lo sama Diana memang gak akan lama lagi nikahnya. Darren kembali memastikan. Insya Allah, Diana meminta agar pernikahan gue sama dia sederhana aja. Gak perlu yang mewah-mewah katanya. Yang penting seluruh keluarga bisa berkumpul. Tapi kok gue kasihan ya kalau pernikahan adik perempuan lo satu-satunya biasa aja. Tanpa ada pesta meriah. Tahun nikah itu kan sekali seumur hidup. Gak ada salahnya juga kan kalau digelar dengan sedikit meriah. Ipan berkata panjang lebar. Gue juga berpikir hal yang sama. Rasanya gue gak tega melihat adik gue kalau hanya menikah dengan sederhana. Sebagai kakak satu-satunya, tentu gue mau memberikan yang terbaik buat Diana. Kalau untuk masalah dana, sepertinya masih bisa sekedar untuk menggelar pesta. Darren menimpali. Kalau soal dana, gak perlu khawatir. Gue juga ada kok, sahut Ipan. Oke kalau gitu, Fik ya. Bulan depan lo mau ngelamar Diana ke rumah. Sekalian kita diskusikan tinggal tanggal yang tepat untuk pernikahannya. Tutur Darren lugas. Ipan pun mengangguk dengan yakin. Sementara di kantor Hani, ia sama sekali tidak bersemangat melakukan pemotretan. Moodnya dibikin hancur dan berantakan oleh Darren pagi tadi, hingga berimbas pada pekerjaannya. Kenapa sih mukanya ditekuk mulu dari tadi? Tanya Bian yang mendaratkan tubuhnya di sofa sebelah Hani. Gue lagi bete aja, gue kesel. Kayaknya harus liburan biar gak mumet. Jawab Hani memanyunkan bibirnya. Ada apa? Laki lo ya? Tanya Bian penasaran. Hani mengangguk.
Ke puncak yuk, besok kan weekend. Tawar Bian membuat Hani seketika menoleh dengan mata berbinar. Berdua, tanya Hani menatap mata Bian. Janganlah, nanti orang-orang curiga. Kita rame-rame aja. Nanti aku ajak beberapa model sama kru juga. Timpal Bian santai. Tapi apalagi lo bakal ngizinin? Secara kan sekarang ini lo udah jadi istri sekaligus ibu. Bian mulai sedikit ragu dengan rencananya. Soal itu mah gampang, serahin aja sama gue, jawab Hani pongah sambil menepuk dadanya pelan. Sore ini, Jarana menyelesaikan pekerjaan rumahnya dengan cepat, karena ia memang tidak pergi ke butik. Sebelum Daren datang, Kalista sudah dimandikan dan didandani dengan cantik. Sementara di meja makan, berbagai menu makanan sudah selesai dihidangkan. Kini Jarana sedang mengajak Kalista untuk berjalan-jalan sore di luar sambil menunggu kedatangan Daren. Sebentar lagi ayah pulang. Sayang, kamu senang kan? Jarana berjongkok mengajak Kalista yang dalam stroller berbicara. Sesekali Jarana juga memperhatikan bunga-bunga dan tanaman hias yang tumbuh di sepanjang halaman rumahnya. Sore Mbak Jara, sapa Bu RT yang kebetulan lewat. Sore Bu RT, habis dari mana atau mau kemana? Tanya Jarana. Bu RT berjalan semakin mendekati Jarana. Habis dari rumah tetangga sebelah, katanya mau dijual rumah. Saya habis lihat-lihat sebentar, barangkali bisa ditawarkan pada anggota grup. Oh iya, semoga ada yang berminat ya Bu, jawab Jarana tersenyum. Amin. Barangkali Mbak Jarana juga sedang berniat untuk membeli rumah lagi. Rumahnya enak loh Bu, nyaman, Bu RT menjelaskan. Jarana tersenyum. Untuk kali ini belum ada niat Bu. Oh iya, gak apa-apa. Ngomong-ngomong ini bayinya semakin lucu aja sih, menggemaskan sekali. Bu RT berpindah menatap Kalista dan mencolek pipinya sedikit. Ini ibunya setiap hari kerja ya Mbak? Tanya Bu RT penasaran. Iya Bu, wajar. Namanya juga wanita karir. Timpal Jarana. Tapi Mbak Jara tuh keren banget. Panutan banget pokoknya. Anak madu aja dirawat sepenuh hati. Bu RT berkata pelan. Tajukannya membuat Jarana tersinggung. Ini kan anak suami saya juga Bu RT. Masa iya saya nggak mau ngerawat anak dari suami sendiri? Jarana tersenyum. Senyum yang nampak tulus dan tanpa paksaan. Iya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Mbak. Jangan lupa kalau berubah pikiran dan berminat untuk membeli rumah, hubungi saya. Pesan Bu RT. Iya siap Bu RT. Jarana menganggukkan kepalanya antusias. Bu RT pun kembali berjalan menuju rumahnya yang tinggal beberapa meter lagi. Sedangkan Jarana memilih mengajak Kalista untuk masuk ke dalam rumah karena Daren tak kunjung datang. Maaf sayang, pulangnya agak telat, tutur Daren saat ia baru saja sampai dan disambut Jarana di depan pintu. Gak apa-apa, sibuk ya? Jarana tersenyum seraya mencium punggung tangan Daren. Iya, lumayan sibuk. Apalagi ini akan akhir minggu. Jadi menyelesaikan dulu semua pekerjaan yang ada. Biar weekendnya gak kepikiran kerjaan lagi. Timpal Daren sambil berjalan masuk ke rumah dan diikuti Jarana. Memangnya ada rencana weekend kemana kita Mas? Jarana masih mengikuti langkah Daren hingga memasuki kamar. Terserah kamu aja, maunya kemana? Sekali-kali kita liburan, jangan di rumah terus, timpal Daren.
Tapi Kalista kan masih kecil, Mas. Kasihan dia kalau diajak bepergian terlalu jauh. Jarana menimpali. Gimana kalau Kalista ditemani Hani sementara kita liburan? Gak lama kok, paling 2 malam, usul Daren. Jara kok ragu ya, Mas? Mbak Hani kan gak bisa jagain Kalista. Kita tunda aja ya liburannya. Kalau kita ajak Kalista bareng Hani sekalian. Jarana kembali mengusulkan. Enggak. Mas malas kalau harus ajak Hani juga. Mas tuh maunya kita ke puncak. Atau kemana gitu yang romantis. Kita jadi jarang sama-sama loh setelah ada Kalista. Mas juga kan kangen. Pengen mengejipkan sebelah matanya nakal pada Jarana. Jarana hanya tersenyum merona. Dalam hatinya, memang ia membenarkan apa yang dikatakan Daren. Kualitas kebersamaan Daren dan Jarana sangat berkurang drastis. Bahkan beberapa bulan ke belakang, nyaris tak bisa bersama-sama sekali. Ya sudah, kita bicarakan lagi nanti. Sekarang mandi Ki. Kasihan Kalista sudah nungguin. Jarana mendorong tubuh Daren untuk masuk ke kamar mandi. Daren malah berbalik, menarik lengan Jarana hingga Jarana langsung berada di dalam dekapan Daren. Memangnya gak mau mandiin bareng? Goda Daren pada Jarana. Enggak, lepasin. Jarana berusaha berontak meskipun sebenarnya mukanya sudah memerah. Beneran, Daren malah mengeratkan pelukannya. Jara udah mandi, udah wangi. Kalau Mas bau keringat. Jarana pura-pura menutup hidungnya. Padahal dalam hatinya, ia begitu menyukai aroma tubuh Daren. Meski sedang berkeringat sekalipun. Mana sih ini wangi? Coba Mas cium. Daren semakin menggoda Jarana. Hingga Daren benar-benar mendaratkan ciumannya di pipi Jarana. Beneran wangi. Merah lagi, seperti keripik rebus. Tutur Daren membuat Jarana semakin kesal. Masih. Jarana memukul pelan dada bidang Daren, yang kini sedikit terbuka, karena Daren tadi sempat membuka beberapa kancing kemejanya. Maaf sayang, habisnya Mas kangen banget, pengen bercanda dan menggoda kamu seperti dulu. Daren kembali memeluk Jarana dan mencium puncak kepala istrinya itu. Jarana tersenyum, ia pun semakin mengencangkan tangannya dan melingkar di pinggang Daren. Rasa nyaman dan hangat selalu berhasil mengaliri hatinya. Hingga azan maghrib pun berkumandang, membuat Daren mengurai perlahan pelukan mereka. Mas mandi dulu ya, nanti kita sholat berjamaah, ujarnya pada Jarana sambil mengecup kening istrinya itu. Jarana mengangguk, sedangkan Daren langsung masuk ke dalam kamar mandi. Setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, Daren dan Jarana menemani Kalista bermain dulu di ruang keluarga. Kebetulan Kalista memang sedang tidak tidur. Daren bahkan berkali-kali mencium pipi dan tubuh putrinya itu dengan ciuman gemas. Saat Jarana dan Daren sedang tergelak tertawa karena tingkah lucu Kalista, tiba-tiba Hani datang dan sudah ada di belakang mereka. Dalam hati Hani sedikit iri melihat kebersamaan dan kehangatan Jarana bersama anak dan suaminya itu. Namun, Hani kembali tak mempedulikannya, mengingat ia memang belum mahir dalam mengurus anak dan lebih memilih bekerja. Han, sudah pulang. Daren berusaha bersikap lembut saat melihat Hani melintas untuk masuk ke dalam kamarnya. Iya mas,
Ini baru pulang, jawab Hani. Sini gabung, kita main bareng sama Kalista. Dia pasti kangen banget sama ibunya, ajak Daren ramah. Oh iya, nanti aku mau mandi dulu, gerah banget lengket. Timpal Hani yang melangkah hendak masuk ke dalam kamarnya. Oh iya mas, aku mau ngasih tahu. Besok aku mau ke puncak untuk pemotretan. Mungkin 2 hari di sana. Hani kembali menoleh dan menatap Daren. Setelah itu ia kembali melanjutkan langkahnya, masuk ke dalam kamar dan menutup pintunya rapat-rapat. Daren dan Jarana saling pandang. Mereka yang berniat liburan ke puncak, tapi justru keduluan sama acara Hani. Tak berselang lama, mereka pun sama-sama tertawa. Ya sudah, kita liburannya di rumah aja. Daripada ribet bawa Kalista perjalanan jauh ya kan? Takutnya malah sakit juga, tutur Jarana. Ya, gagal deh liburannya. Padahal Mas sudah membayangkan yang indah-indah, gerutu Daren. Lebih indah di sini dong Mas, nemenin Kalista yang lucu dan cantik, timpal Jarana. Gimana kalau kita jadiin aja liburannya? Bareng Hani juga, dia tetap bisa bekerja. Kita juga bisa jalan-jalan. Ajak Mbok Darmi juga, saran Daren. Jara, gimana Mas aja kalau gitu? Kalau sekiranya bayi sebesar Kalista sudah boleh diajak perjalanan jauh, kenapa enggak? Lagi pula, Mbok Darmi juga kasihan, gak pernah diajak liburan. Iya enggak Mbok? Tanya Jarana saat kebetulan Mbok Darmi melintas. Ah, si Mbok mah udah biasa dari dulu di rumah aja, gak liburan juga gak apa-apa, jawab Mbok Darmi ramah.